Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Max Film. Di video kali ini gue akan merangkum sebuah film horor Indonesia terbaru yang berjudul KKN di Desa Penari, yang menceritakan tentang mahasiswa yang menjalani kegiatan KKN di salah satu desa terpencil. Tapi kegiatan yang awalnya baik-baik saja tiba-tiba saja berubah menjadi menyeramkan dan merenggut salah satu nyawa mereka. Penasaran gimana kisahnya? Oke, tanpa panjang lebar lagi, mari kita ke alur filmnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan dua mahasiswi yang bernama Nur dan Ayu yang sedang melakukan survei lokasi sekaligus minta izin untuk melakukan kegiatan KKN untuk kegiatan kampus mereka berdua. Seperti kegiatan KKN pada umumnya, lokasi desa yang mereka pilih ternyata sangat jauh. Bahkan hanya bisa diakses menggunakan sepeda motor saja, dan masih dikelilingi hutan-hutan yang sangat lebat. Ketika sampai di desa, di sana kepala desa yang bernama Pak Prabu sudah menunggu kedatangan mereka berdua. Tapi awalnya Pak Prabu menolak kegiatan KKN yang diajukan oleh Ayu dan Nur, karena ini pertama kalinya desa mereka ada yang mengajukan program KKN. Tapi Ayu mengatakan jika kedatangan mereka hanya ingin membantu masalah yang ada di desa sebagai pengabdian pada masyarakat. Akhirnya Pak Prabu menyetujui mereka dan menjelaskan kepada Ayu dan Nur masalah apa yang sedang dihadapi oleh desa saat ini. Ambek konco-koncone butuh buat KKN di sini, Mas. Belum pernah ada yang minta KKN di sini. Pak Prabu lalu mengajak mereka ke sebuah kolam yang dulunya tempat pemandian para penari. Tapi karena air di kolam itu sudah surut, jadi para penari sudah tidak ada lagi di desa ini. Mendengar hal itu, Ayu dan Nur mencoba membuat konstruksi sederhana untuk mengaliri air dari sungai menuju ke kolam, agar bisa digunakan kembali. Tapi di tengah obrolan itu, Nur yang sedari tadi hanya diam saja, merasa pundaknya sangat berat. Apalagi ditambah Nur tidak nyaman dengan keberadaan bau dupa dan sesajen di tempat itu. Sampai akhirnya tiba-tiba Nur melihat sesuatu di balik pepohonan. Singkat cerita, hari KKN pun dimulai, di mana satu kelompok terdiri dari 6 orang termasuk Ayu dan Nur, ditambah dengan 4 teman lainnya yang bernama Widya, Bima, Anton, dan Wahyu. Ini masih jauh toh? Setengah jam meneh lah. Setelah turun dari mobil, mereka berenam pun menyewa ojek untuk sampai ke desa. Di sana Pak Prabu sudah menunggu kedatangan mereka dan langsung diantar menuju ke tempat tinggal mereka sementara selama berada di desa. Tapi di tengah perjalanan menuju ke rumah, Widya bertanya kepada Pak Prabu, "Apakah sedang ada hajatan di sini, Pak? Karena tadi saya mendengar suara gamelan." Tadi di jalan saya dengar suara gamelan. Tapi Pak Prabu mengatakan tidak. Bahkan teman-temannya sampai bingung karena mereka tidak mendengar suara apapun selama perjalanan. Sementara yang wanita akan tinggal di rumah salah satu warga yang kita sebut saja Mbah. Dan untuk laki-lakinya akan tinggal di posyandu, sampai nantinya tempat yang lebih besar sudah siap ditempati untuk semuanya. Tapi pada malam pertama, Widya tidak bisa tidur padahal Ayu dan Nur sudah lelap tertidur. Tapi tiba-tiba terlihat sebuah bayangan perempuan yang membuat Widya ketakutan, bahkan sampai menangis. Yang mana sosok bayangan itu adalah seorang nenek-nenek yang sedang mengelus-ngelus wajah Nur yang sedang tertidur. Keesokan harinya, mereka pun berkeliling desa dengan ditemani oleh Pak Prabu. Tapi ketika sampai di kolam pemandian, tiba-tiba Nur melihat sosok hitam besar yang sedang melihatinya. Tapi Nur berusaha untuk tetap tenang dan tidak mengatakan hal itu kepada teman-temannya. Selanjutnya Pak Prabu mengajak mereka ke pemakaman yang ada di desa. Ketika di sana, Bima bertanya kenapa ada kain hitam yang menutupi batu nisan. Pak Prabu mengatakan jika itu hanya penanda jika makam yang ditutupi kain hitam adalah makam yang usianya di bawah 10 tahun. Tapi tidak lama dari situ, Nur tiba-tiba saja sempoyongan dan hampir pingsan. Karena itu, Bima pun mengantarkan Nur ke posko, sementara yang lain akan tetap berkeliling bersama Pak Prabu. Setelahnya, Pak Prabu menunjukkan sesuatu yang dilarang di desa, yaitu Pak Prabu meminta mereka tidak melewati batas antara gapura dan hutan. yang mana warga desa menyebutnya
tapak tilas. Setelahnya mereka pun membagi 3 kelompok yang terdiri dari 2 orang agar bisa mengerjakan pekerjaan lebih banyak. Tapi ketika Ayu sedang meneliti tanaman di sana, Ayu melihat Bima yang baru saja keluar dari tapak tilas. Keesokan harinya, Widya dan Nur pergi ke bilik kamar mandi. Mereka berdua pun bergantian, di mana Nur yang akan mandi pertama. Tapi ketika Nur baru mau mandi, tiba-tiba saja dari belakangnya Nur merasa ada sesuatu yang mengeram. Nur yang ketakutan pun tidak berani menoleh dan berusaha keluar, tapi anehnya, pintu kamar mandinya malah tidak bisa terbuka. Nur pun menggedor-gedor pintu kamar mandi itu berharap Widya yang di luar bisa membantunya. Tapi Widya yang di luar bukannya mendengar suara gedoran dan teriakan dari Nur. Widya malah mendengar suara sinden. Tapi untungnya Nur langsung mengambil tanah dan membaca basmalah, lalu melemparkan tanah itu ke makhluk hitam tersebut. Setelahnya makhluk itu pun menghilang dan Nur langsung keluar dari kamar mandi. Yang membuat Widya kaget karena Nur mengurungkan niatnya untuk mandi. Tapi Widya tidak menyinggung soal suara sinden barusan kepada Nur dan memutuskan untuk mandi. Selagi Widya sedang mandi, Nur yang sedang di luar juga mendengar suara sinden dari kamar mandi. Tapi suara sinden itu juga terdengar oleh Widya. Dan ketika Nur mencoba mengintipnya, Nur pun kaget karena dia melihat wanita yang memakai baju penari. Tapi tidak lama dari situ, Widya pun keluar dari kamar mandi dan mengajak Nur segera pergi dari sini. Malam harinya, Nur pergi ke tempat Pak Prabu dan menceritakan apa yang dia lihat selama berada di desa. Kebetulan saat itu ada sesepuh desa yang kita panggil saja Mbah Buyut. Ketika Mbah Buyut melihat Nur, Mbah Buyut pun langsung memotong seekor ayam dan mengatakan kepada Nur jika yang dilihat oleh Nur adalah salah satu penguasa desa gaib yang ada di sini. Dan makhluk itu merasa terganggu dengan apa yang dibawa oleh Nur. Tapi Nur merasa tidak membawa barang yang aneh. Mbah Buyut pun mengatakan jika bukan barang, melainkan ternyata ada sosok nenek-nenek yang selalu mengikuti Nur dari dulu. Tapi Mbah Buyut mengatakan jika semua baik-baik saja. Dan selama Nur di sini, sosok nenek-nenek itu tidak perlu khawatir, karena Mbah Buyut akan bertanggung jawab dengan keselamatan Nur. Hingga akhirnya makhluk hitam itu pun menghilang. Setelah itu Nur pun kembali ke posko. Tapi tiba-tiba Nur kembali mendengar suara sinden. Lalu tidak lama dari situ Widya pun keluar dari posko. Namun tingkah Widya menjadi aneh sambil memegang seekor ular. Yang kita tahu sepertinya Widya sudah kerasukan. Tapi ternyata kita pindah kepada Widya yang ada di kamar. Nah, jadi yang mana Widya sebenarnya? Lalu Widya yang dari kamar pun keluar posko. Di sana Widya kaget melihat Nur yang tiba-tiba saja menari. Widya pun berusaha menyadarkan Nur, hingga akhirnya Wahyu yang ketika itu sedang di luar melihat Widya yang sedang menari. Karena teriakan dari Wahyu membuat Nur dan Ayu pun terbangun dari tidurnya. Jadi intinya, ternyata Nur yang melihat Widya yang bermain ular hanyalah mimpi dari Nur saja. Sedangkan yang kerasukan yang sebenarnya adalah Widya. Keesokan harinya, Anton menceritakan ada yang aneh dengan Bima kepada Nur, di mana Anton pernah mendengar suara desahan Bima dan suara wanita dari kamarnya Bima. Bahkan Anton juga pernah melihat sesajen di dalam kamarnya Bima. Mendengar hal itu Nur tidak percaya, karena dia tahu Bima itu orangnya seperti apa. Tapi Anton langsung mengajak Nur untuk melihat kamarnya Bima. Dan benar saja di bawah tempat tidur Bima ada sesajen yang membuat Nur kaget. Bahkan tidak hanya itu saja, karena tiba-tiba ada sebuah ular dari lemari kamarnya Bima. Sampai keesokan harinya mereka diantar ke sebuah rumah yang cukup besar untuk menampung mereka semua dalam satu rumah. Pada tengah malam, Bima pun diam-diam menuju ke tapak tilas. Entah apa yang dilakukan oleh Bima di sana. Tapi scene berpindah kembali ke posko, di mana Widya berniat akan mengambil minum di dapur. Tapi ketika sampai di dapur, dia pun terkejut bahwa ada Nur di sana. Karena dia sadar jika Nur ada di kamar sedang sholat. Kenapa bisa ada tiba-tiba di dapur?
Pagi harinya Nur tidak sengaja mendengar suara pertengkaran Bima dan Ayu, di mana Bima marah karena Ayu sudah menghilangkan sebuah gelang yang seharusnya itu diberikan kepada Widya. Tapi Nur yang mendengar hal itu tidak mengerti apa maksud dari mereka berdua. Keesokan harinya Nur pun pergi ke tempat Prokja Bima dan Ayu. Tapi ketika sampai di sana, Nur tidak melihat Bima maupun Ayu. Sampai akhirnya Nur pun merasa apa mereka berdua pergi ke tapak tilas. Nur yang penasaran pun langsung pergi ke tapak tilas, dan ketika sampai di sana, Nur pun kaget melihat sebuah bangunan tua yang mana banyak alat musik seperti sanggar seni. Dan tidak jauh dari situ, Nur pun melihat Bima dan Ayu yang baru saja keluar dari bilik kamar mandi. Yang pastinya Nur tahu apa yang baru saja terjadi antara Bima dan Ayu. Pindah pada scene berikutnya, yang mana ketika itu Widya dan Wahyu sedang melakukan perjalanan menuju ke desa. Tapi tiba-tiba motor yang dikendarai oleh mereka berdua mati dan tidak bisa hidup. Widya yang dari tadi sudah merasakan ada yang aneh meminta Wahyu terus berjalan. Tapi tiba-tiba muncul kakek yang duduk di pinggir jalan. Wahyu pun meminta bantuan kepada si kakek. Lalu kakek pun memanggil warga di sana untuk membantu memperbaiki motornya Wahyu. Sambil menunggu motor yang diperbaiki, kakek mengajak Wahyu dan Widya untuk ke rumahnya. Sekaligus di sana sedang ada hajatan. Kamu lihat juga kan, Wid? Berarti orang. Wahyu mendengar kata hajatan pun sangat senang. Ya berarti bisa makan enak. Tapi tidak dengan Widya karena rasa gelisahnya semakin memuncak. Apalagi penari di sana terus memandangi mereka berdua. Widya pun menyuruh Wahyu segera pergi dari sini, apalagi motornya sudah selesai diperbaiki. Tapi sebelum pulang, Wahyu masih sempat-sempatnya saja bungkus makanan untuk dibawa ke posko. Yuk, kita pulang. Bagus, Pak. Sedangkan di posko, Nur yang baru saja memergoki Ayu dan Bima sangat kecewa dengan perbuatan teman-temannya. Tidak lama dari situ, Wahyu dan Widya pun sampai di posko. Tapi ketika mereka sudah masuk ke posko, Ayu dan Nur tidak memberitahu hal barusan kepada yang lainnya. Tapi Wahyu yang baru saja dari hajatan pun langsung menceritakan kejadian yang baru dialaminya bersama Widya. Dia juga memberikan oleh-oleh makanan dari hajatan untuk dimakan bersama. Tapi ketika makanannya dibuka, ternyata isinya berubah menjadi kepala bangkai binatang. Tapi malam itu, Nur yang penasaran dengan tingkah Ayu mencari benda-benda aneh yang ada di tas Ayu. Tapi setelah itu, tiba-tiba saja Widya pun muncul. Namun bukan Widya yang sebenarnya, karena saat ini Widya sudah kerasukan. Di mana sosok yang merasuki Widya pun mengatakan kepada Nur untuk tidak ikut campur dengan urusan yang sedang dialami oleh teman-temannya. Walaupun dia tidak ingin mencelakai Nur karena Nur ini punya sosok penjaga, tapi jika Nur berani macam-macam maka dia akan tidak segan-segan mencelakai Nur. Dan sosok itu pun pergi. Setelah kejadian itu, Bima pun curhat kepada Nur bahwa dia sebenarnya pernah bermimpi bertemu sosok penari bernama Dau, di mana sosok itu mengatakan jika Widya telah masuk ke dalam tradisi lama desa ini, dan jika Bima mau menolong Widya, maka Bima harus menuruti perintah sosok itu dengan cara datang ke tapak tilas dan mengambil gelang di sana. Dan gelang itu harus diberikan kepada Widya. Maka sosok itu akan menjaga Widya. Dengan satu syaratnya lagi, Bima harus menemani sosok itu tiap malam. Jadi karena itu kenapa Bima selalu datang ke tapak tilas ketika malam hari. Lalu karena Nur tidak menemukan gelang yang dimaksud Bima di tas milik Ayu, dia pun mencarinya di tas milik Widya. Dan ternyata gelang itu ada di tas Widya. Sedangkan di tas Ayu, Nur malah menemukan selendang berwarna hijau. Karena merasa ada yang aneh dengan kedua benda ini, dia pun mendatangi Ayu dan meminta penjelasan kepada Ayu. Setelah dipaksa untuk menceritakan hal sebenarnya, akhirnya Ayu pun mengaku jika dialah yang menaruh gelang itu di tasnya Widya. Karena sebelumnya, Ayu ini pernah didatangi sosok penari bernama Dau untuk menaruh gelang itu di dalam tasnya Widya. Dengan imbalannya, nanti Ayu akan diberikan sebuah selendang yang bisa memikat hatinya Bima. Karena ternyata Ayu memang sudah lama menyukai Bima. Karena itulah kenapa Bima dan Ayu bisa begituan di tapak tilas. Sampai seorang penari perempuan mendatangiku. Setelah mendengar hal itu, Nur pun memutuskan untuk pulang dan menyudahi KKN mereka. Tapi mereka semua bingung, apalagi Wahyu dan Anton, yang sama sekali tidak tahu menahu soal ini.
Malam harinya Widya melihat Bima yang pergi ke tapak tilas. Dia pun mengikuti Bima diam-diam. Sampai akhirnya Widya melihat Bima berada dalam bilik di tapak tilas, di mana Bima sedang berendam bersama dengan sosok penari bernama Dawu. Tapi ketika Widya ingin pergi, dia pun sudah dikerubungi oleh orang-orang yang entah muncul dari mana. Sampai akhirnya sosok Dawu itu pun muncul di hadapan Widya. Sedangkan di posko, Nur tiba-tiba saja terbangun. Dan dia pun kaget melihat kondisi Ayu sudah menggigil seperti orang kerasukan. Wahyu dan Anton pun langsung pergi ke tempat Pak Prabu untuk meminta bantuan. Apalagi sekarang Widya dan Bima juga sudah menghilang. Sedangkan di tapak tilas, ternyata Widya ditahan oleh sosok hantu-hantu di sana. Namun yang membuat Widya paling kaget adalah dia melihat Ayu yang sudah menggunakan baju penari dan menari di hadapan Widya sambil dilihat oleh sosok Dawu itu. Pak Prabu yang melihat kondisi Ayu sudah tahu jika ada yang tidak beres dengan Ayu. Sampai akhirnya Nur pun memberitahu semuanya kepada Pak Prabu tentang Ayu dan Bima yang pergi ke tapak tilas dan berhubungan badan di sana. Mendengar hal itu, Pak Prabu meminta bantuan Mbah Buyut. Sedangkan warga yang lainnya pergi ke tapak tilas untuk mencari keberadaan Bima dan Widya. Mbah Buyut yang melihat gelang dan selendang yang diberikan oleh Dawu pun menceritakan semuanya tentang kedua benda ini. Dan untuk Bima dan Ayu, Mbah Buyut mengatakan jika sukma mereka berdua sudah ditahan di tapak tilas. Setelah menceritakan hal itu, Mbah Buyut pun masuk ke kamarnya dan lalu tiba-tiba muncul seekor anjing dan berlari menuju ke tapak tilas. Ya, Mbah Buyut berubah. Dan setelah sampai di sana, sosok penunggu tapak tilas pun berhenti mengerubungi Widya. Widya yang tahu jika dia bisa pergi pun sedikit bimbang. Karena jika dia pergi, maka Ayu akan sendirian di sana. Tidak lama dari situ, Bima ternyata sudah ditemukan oleh warga. Namun kondisinya sama persis dengan kondisinya Ayu. Pagi harinya akhirnya Widya pun bisa keluar dari tapak tilas. Mbah Buyut pun mengatakan jika Ayu sudah dijadikan Dawu yang baru di desa ini. Sedangkan Bima dijadikan suami oleh penari itu. Mereka sudah dihukum karena perbuatan mereka berdua. Jadi Mbah Buyut minta maaf tidak bisa membantunya. Lalu cerita juga ditambah oleh Pak Prabu, di mana ternyata desa ini dulunya masih mempercayai tentang tumbal agar desa dijauhi dari nasib sial. Dan makam-makam yang pernah mereka lihat yang dililit kain hitam adalah korban-korban tumbal zaman dulu. Sedangkan untuk sanggar di tapak tilas sebenarnya dulu adalah tempat pentas tari yang dilakukan oleh warga di sini yang masih tinggal berdampingan dengan desa gaib. Setelah kejadian itu, Bima dan Ayu pun tidak bisa diselamatkan. Pada scene terakhir, Nur pun mendatangi salah satu pesantren untuk menemui salah satu Pak Kiai. Nur bertanya tentang sosok yang selalu mengikutinya. Tapi Pak Kiai itu mengatakan jika sosok itu hanya ingin menjaga Nur saja. Dan itu sudah dibuktikan ketika Nur berada di desa waktu dia KKN dulu. Ya, terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Semoga kalian semua terhibur. Bagi teman-teman yang ada masukan kritik ataupun saran, bisa tulis saja di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.